Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, Taufik Monyong, di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya terima kasih kepada kawan-kawan Batu, terutama Mas Klemin yang sudah memberikan udeng Singo Barong. Simo Barong itu simbol dari gunung yang belakang, lalu singa, simbol dari batu Malang, batu ya, di Dewi Condro Asmoro, muridnya Diponegoro yang ada di daerah Pasuruan ke kanan atau ke arah Malang tapi ke arah kanan Batu. Pemirsa Cahaya Batin, tidak absen hari ini, hari Rebu. Jadi kali ini gak malam karena saya mendata dan saya ikut bela sungkawa. Beberapa kawan kami tidak terketahui ada yang meninggal, saya mohon maaf dan ikut bela sungkawa. Ada teman saya namanya Ike dari tadi dapat informasi dari Mas Andong, saya nggak ngikuti berita, bahkan meninggal di salah satu hotel pada waktu isolasi mandiri, sahabat akrab saya sendiri. Mohon maaf kami tidak bisa tahu secepat mungkin karena informasinya dari media. Mas Andong juga baru menyampaikan. Pas yang kedua, saya terima kasih Mas Klemin, teman-teman seniman Batu yang telah memberikan udengnya. Pemirsa Cahaya Batin, ada kawan yang menyampaikan kepada saya untuk menyimpulkan apa semua yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini perahan dari kehidupan kita yang, jadi kitab ini berjalan, jadi pengetahuan ini berjalan tiap hari. Saya mengambil sebuah makna di dalam penjelasan saya ini tentang makna hidup. Makna hidup yang saya hubungkan dengan aksara Jawa dalam pemaknaan filsafat, mengenal tentang kedudukan Gusti Kang Maha Suci dan mengenal kedudukan Tuhan yang Maha Penolong. Hari ini kita akan membahas tentang aksara So, sifat ingsun handulu sifatullah. Jadi mewujudkan sifat kasih sayang. Jadi kasih sayang seperti kasih Tuhan. Jadi menunjukkan kasih sayang seperti kasih Tuhan. Ada seperti ini peristiwanya tadi. Jadi kita melihat bagaimana kita melihat cita-cita dalam kehidupan kita itu. Jadi ada peristiwa tadi, kawan-kawan yang lagi membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah sistem. Jadi semata-mata niatnya adalah sama-sama membantu, memberikan ruang yang sama kepada para pelaku budaya, pelaku seni, dan masyarakat secara umumnya agar mereka punya ruang yang sama. Ini muncul dari rasa kasih sayang. Jadi tidak semata-mata muncul karena keinginan secara fisik, keinginan secara material, tapi sebenarnya dilandasi pada cinta kasih seperti Tuhan memberikan cintanya kepada kita. Ada yang bertanya bahwasanya upaya-upaya di dalam melakukan praktek kehidupan yang sempurna itu adalah seperti bagaimana kita di dalam melakukan aktivitas itu seperti kasih sayang Tuhan. Dibicarakan atau diomongkan atau disampaikan mudah, tapi bagaimana diletakkan pada dimensi dalam melaksanakan, apa ya bahasanya, melaksanakan, menerapkan atau
mempraktekkan atau mengimplementasikan kalau pakai bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu agak sulit kalau tidak memahami bentuk yang sebenarnya. Sama dengan wong Jawa ojo nganti lali Jawane, berarti Jawa iku nang ndi. Jadi jiwa nang ndi, Jawa nang ndi, Jawi nang ndi. Jadi kita hari ini saya terima kasih sudah banyak telepon dari NTT tadi. Kawan dari NTT telepon tentang memahami sifat-sifat Gusti, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Itu sudah mulai ada pendalaman-pendalaman yang menurut saya inilah yang tepat, sehingga tidak langsung hanya sekedar merespon secara ucap, ngaji rungon atau mempelajari kehidupan nilai kebaikan seperti yang diajarkan kasih Tuhan. Jadi mengajarkan tentang masalah sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan ini tidak sekonyong-konyong bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada landasan berpikir, berderma, bersikap, bertingkah laku, berucap, itu memahami, paham betul bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah membacakan apa yang ada di dalam diri kita, bahwa Tuhan Maha Penolong. Di mana letaknya? Contoh saya belajar dari guru Romo Anom tadi, mempelajari bagaimana makanan itu masuk dalam tubuh, disedot atau diambil saripatinya, diginjal, ada filter, menurut ilmu kedokteran difilter, lalu dikirim ke liver. Nah di liver itu di pankreas dulu, di pankreas. Setelah itu dari ginjal dikirim ke pankreas, lalu dikirim ke liver. Nah sistem inilah yang kita pelajari sedikit banyak, akhirnya menjadi energi dalam tubuh, bisa mengucapkan sesuatu, bisa melihat sesuatu, bisa mendengarkan sesuatu. Yang bekerja dan menggerakkan saja itu sebenarnya dari dalam. Secara material saja makan, lalu diambil dari ginjal, lalu disalurkan ke pankreas. Ini lalu didorong ke liver. Kerja liver kan banyak sekali menurut ilmu kedokteran. Nah, kalau kita pikirkan secara sedikit saja, di tubuh ini dalam kita bergerak ini sudah berapa mesin yang menggerakkan darah, yang menggerakkan daging, yang menggerakkan tulang, yang menggerakkan mata, saraf ini jutaan. Nah, alam semesta ini bergantung dari jutaan yang ada di dalam partikel tubuh kita. Maka ketika kita melihat sifat itu tadi, kita mengenal sifat ingsun aja mewujudkan sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat yang dalam itu tanpa kasih sayang Tuhan? Bayangkan ada satu komponen aja macet, pankreas macet, maka yang terjadi apa? Liver macet, maka tidak ada dorongan darah untuk menjadi energi, menjadi seperti itu. Atau ginjal macet mengambil semua saripati ini, tidak bisa. Maka marilah kita bersyukur. Keberadaan dari sifat-sifat itulah yang ada di dalam tubuh. Kalau bisa ke dalam dulu nih, ke dalam cinta kasih sayang ini seperti kasih Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita, menggerakkan komponen ratusan bahkan mungkin jutaan partikel kalau kita mau dibagi satu persatu, sel per sel. Dari situlah kenapa tidak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak mengenal iling marang Gusti Kang Maha Suci, iling marang Gusti Kang Maha Welas Asih, iling marang Gusti Kang Maha Tunggal. Nah inilah
kenapa saya mengatakan sifat itu sendiri harus dikenali, dan mengenali jati diri yang di luar, yang di dalam yang bekerja, yang di luar yang bergerak, yang di dalamnya dalam, itu yang menggerakkan hati, rasa, pikiran, perasaan, kedalaman dalam yang semuanya itu sebenarnya kersane Gusti. Maka tidak bisa disimpulkan hari ini seperti apa, karena hari ini saja ketika saya kembali ke rumah, sebentar lagi ini masih di kantor, karena kita harus menyampaikan hal ini setiap hari untuk sama-sama berkhidmat kepada Gusti Kang Maha Suci, berkhidmat dan bersyukur kepada Gusti Kang Maha Welas Asih, berkhidmat kepada Gusti Allah itu sendirilah yang ada di dalam diri kita. Tuhan telah memberikan praktek yang cukup luar biasa kepada kita, tinggal kita bersyukur. Kita tidak bisa di luar ini memompa hati, menggerakkan liver, mendorong pankreas dengan apa? Kenapa kita tidak bersyukur terhadap itu semua? Tidak bisa lalu gerak di luar ini langsung bisa jantung seperti apa, dari mana? Jantung lalu kita masuk ke dalam mulut kita lalu mek-mek yang bisa. Sudah ada tugas masing-masing. Maka bersyukurlah bagi kawan-kawan yang mengenal ilmu medis, memahami ilmu medis, memahami ilmu kedalaman tentang kesehatan dan macam-macam. Kalau tanya kepada orang-orang tersebut, sungguh tidak bisa mengukur sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri kita, di dalam dirinya diri kita, di dalam kedalaman dari dirinya diri itu sendiri. Maka belajar dari tubuh ini sendiri saja sudah tidak mampu. Dijelaskan dalam buku atau tulisan atau serat apa saja tidak mampu, karena kekuatannya ini yang luar biasa. Makanya muncullah kersaning memayu hayuning bawono. Terima kasih, semoga membahas tentang sifat ingsun handuluh sifatullah, mewujudkan sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan. Ini betul-betul kita bisa mempraktekkan, tidak lalu mengorbankan badan, tidak memasukkan barang yang tidak disukai badan, tidak menghancurkan badan. Mari kita tanpa badan ini semuanya tidak pernah akan muncul kemegahan, kemewahan, kesaktian, kedikdayaan, kemakmuran, kejayaan. Itu tanpa diri kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini semata-mata mari kita memuji kepada Tuhan, kepada Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur. Gusti Allah itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Om Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.